Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin review spoiler atau mengeluarkan unek-unek sih ya lebih tepatnya terhadap buku Into the Water. Kalau kamu udah pernah nonton video yang ini, di situ aku kan udah ngejelasin kalau bakal bikin video ini. Dan sebelum aku mulai nih ya pembahasannya, kalau kamu belum baca ya nggak apa-apa di close aja karena ini bener-bener spoiler abis parah. Tapi kalau kamu emang saking keponya juga it's fine gitu loh. Dan mungkin buat kamu yang masih ragu-ragu atau mungkin ya pengen ngedengerin apa sih pendapatku aja, ya nggak apa-apa sih, ditonton aja ya, terserah kamu juga, terserah kalian. Dan ya udah deh, langsung aja kita mulai. Oke, di sini yang pertama itu aku mau ngebahas tentang kematiannya Neil Abbott. Yang menjadi pertanyaan utama itu kan apakah dia dibunuh atau bunuh diri gitu kan. Dan ini tuh sebenarnya aku mau cerita doang. Kalau sebelum baca buku ini, aku tuh sempat googling gitu loh. Dan waktu aku nge-input di Goodreads gitu kan, Goodreads itu tiba-tiba update aja gitu kan, main update. Dan dia itu apa ya, aku bingung, kayak edition di edition ya di Goodreads itu tuh error, nggak ada, tiba-tiba dia hilang aja gitu loh. Nanti aku coba taruh aja deh gambarnya di screen, tiba-tiba hilang gitu kan. Dan akhirnya aku nge-googling aja tuh Into the Water edition gitu kan, biar aku dapat yang edisi bahasa Indonesia karena tebelnya aja beda gitu kan. Nah terus apa namanya di suggestnya itu muncul Who Killed Neil Abbott. Itu suggestionnya itu parah sih, kayak ayolah aku belum baca gitu. Itu aku belum baca loh, dan aku udah kayak oh oke. Dan dari situ aku langsung kayak berarti ini dibunuh bukan bunuh diri gitu kan. Jadi aku sepanjang cerita itu ya udah apa sih, kayak ya udah gitu loh, berarti dia tuh dibunuh gitu loh. Dan aku jadi cuman tinggal nyari siapa pelakunya gitu aja sih. Dan agak kesel sebenarnya karena aku udah berekspektasi tinggi, ngiranya kayak dia bakal apa kayak gitu. Tapi ya even tuh aku nggak ngelihat si suggestionnya itu, aku pasti juga bakal ngiranya sih dia kan dibunuh gitu loh. Oh my god, sorry kalau berisik, tapi ya udah nggak apa-apa. Dan kita lanjut ke yang nomor 2. Nah ini aku mau ngebahas tentang gerak-geriknya Patrick. Kalau kamu udah lihat video yang itu, yang review normal, review tanpa spoilernya, di situ aku kan bilang kalau aku udah tahu. Nah itu adalah Patrick jawabannya. Jadi waktu Patrick ini dimunculin, aku lupa ya, kayaknya kedua apa ketiga kali, pokoknya awal-awal banget deh. Narasinya tuh menggunakan point of view-nya Patrick. Nah di situ Patrick itu ngelihat kucing kan, ngelihat kucing ke arah rumahnya Helen gitu, dan dia bunuh kucing itu dong. Dan kalian tahu nggak, ngebunuhnya itu di apa sih namanya tuh, ditenggelamin ke sungai gitu. I mean like oh my god, apakah jangan-jangan dia gitu kan. Dan ternyata iya gitu loh. Cuman nah ini sih, ini aku mau ngebahas juga santai-santai. Aku juga akan ngebahas semua-muanya tuh di sini gitu loh. Karena apa ya, dari awal itu aku jadi kayak oh, apakah emang Patrick, dan gerak-geriknya Patrick itu kayak somehow mencurigakan juga, terus kayak aneh gitu loh. Dan dia tuh entah ya, aku pernah lihat di video reviewnya Kak Aya, review spoilernya Kak Aya. Di situ kalau dibilang kalau si Patrick ini tuh kayak mengalami gangguan apa sih, gangguan mental gitu loh. Karena dia katanya suka sama Helen. Oh my god, gila. Tapi ya makanya itu. Jadi kayak dari awal Patrick diperkenalkan dan dia ngelakuin hal itu kepada kucing, itu aku langsung kayak ting, jangan-jangan ini nih gitu. Oke, sekarang itu aku mau ngebahas tentang benarkah Sin yang ngebunuh Neil Abbott. Oke, aku nggak tahu ya cara ngomong toko itu gimana, Sin. Tapi kalau Kak Aya bilangnya sih Sean ya. Tapi aku bilangnya Sin aja biar mudah. Karena itulah yang aku sebutin sepanjang membaca ceritanya, Sin. Oke, jadi di bagian paling akhir banget, Sin itu ngejelasin kalau dia yang ngebunuh Neil Abbott. Dia yang ngedorong dari tebing. Cuman apa namanya? Apa sih, aku
lupa mau ngomong apa. Cuman kalau scene yang ngebunuh tuh agak ganjil dikit sih memang. Cuman ya gimana ya, karena menurutku penjelasan yang dijabarin sama Patrick tuh lebih make sense, meskipun agak sebel juga dan agak ngeri dikit dibandingkan dengan penjelasan yang dikasih sama Sin. Karena Sin itu to the point langsung ngedorong Nel Abbott gitu kan, karena dia lagi berhalusinasi akan ibunya gitu. Dia berhalusinasi akan ibunya gitu, dan dia seolah-olah nggak tahu gitu loh, kayak ya udah kita dorong aja Nel Abbott gitu loh. Cuman kayak gimana ya, aku juga bingung banget. Tapi ya ada beberapa hal yang nggak make sense kalau Sin yang ngebunuh. Yang pertama, gelangnya itu gimana ceritanya bisa hilang. Teman, itu akan aku bahas juga di sini, tenang aja. Dan apalagi ya, kayak dinyatakan kan kalau polisi itu melaporkan kalau nggak ada tanda-tanda pergumulan. It's right ya, kalau pakai point of view-nya Sin tuh masuk akal, karena Sin emang to the point ngedorong gitu kan. Ngedorongnya tuh benar-benar ngedorong gitu loh, ngedorong dari punggungnya itu. Karena si Nel ini juga posisinya dia lagi memunggungi Sin itu tadi. Jadi ya it's so easy to dorong dia gitu loh. Cuman ya gimana ya, aku juga agak bingung. Dan kalau misalnya emang Sin yang ngebunuh, how in the world ya Patrick itu bisa tahu? Kayak ya nggak tahu gitu loh, kayak dari mana Patrick ini tahu? Dan bener sih katanya Kak Aya, kalau misalnya tuh memang kalau Sin yang ngebunuh, gimana ceritanya Patrick tuh bisa tahu gitu kan. Cuman ya bisa aja gitu kan, ya who knows gitu loh. Dan ini akan berlanjut ke poin yang nomor 4. Oke, it's time to reveal my theory. Jadi di sini tuh aku mau menjelaskan teori kecil-kecilanku aja. Jadi Nel Abbott itu kan dilaporkan ada di pub ya, itu ya, pub atau klub gitu pada pagi hari. Dan dia ketemu Mark Henderson. Dan aku tuh nggak tahu ya, feelingku aja, aku tuh ngerasa kalau Mark Henderson ini tuh kerjasama sama Patrick gitu loh. Karena aku kan ngebaca ceritanya Libby Seaton, dan di situ dikasih tahu kalau Libby ini tuh ditenggelamin oleh 2 orang lelaki sih kalau nggak salah ya, kayak dia diikat gitu terus ditenggelamin. Nah cuman aku ngebayangin aja kalau yang ngebunuh itu atau yang ngenenggelamin itu adalah si Mark sama Patrick Townsend itu tadi gitu loh. Jadi kayak ya bisa aja gitu kan. Apalagi posisinya emang Mark ini tuh ketemu sama Nell. Dan Nell pada saat itu diidentifikasi kalau dia itu habis minum alkohol gitu deh. Jadi makanya dia kayak nggak terlalu sadar diri gitulah. I know teman, emang teoriku emang agak aneh sih. Cuman ya nggak tahu kayak gimana ceritanya. Mungkin Mark ini tuh udah diutus sama Patrick buat nyari Nell, dan Patrick ini tuh udah nunggu di pondok itu yang di deket sungai itu gitu loh. Jadi kayak ya bisa aja gitu kan, Mark pura-pura nganterin si Nell ini pulang, terus tiba-tiba disedekap apa sih, di apa sih itu namanya, diculik lah ya, yang diculik sama Patrick. Dan akhirnya mereka langsung menyeburkan apa sih, menenggelamkan Nell Abbott gitu. Cuman it doesn't make sense. Dan kalau emang misalnya scene yang ngebunuh itu tadi, gimana ceritanya dia itu bisa gak ketahuan sama orang yang katanya lagi bawa anjing gitu kan. Katanya ada orang bawa anjing yang ngelihat mayatnya Nell Abbott. Dan kenapa dia gak bisa kelihatan ada orang berdiri di tebing gitu loh. Aku gak tahu, aneh. Dan juga di sini kan dijelasin ya kalau Sin itu menangis saat memandang mayat Nell Abbott. Dan menurutku itu mungkin harusnya sih bisa nyadar ya, karena dia yang melakukan gitu loh. Kenapa kita nggak nyadar? Tapi ya udah, mau gimana lagi. Dan ya gitu deh. Oke, sekarang aku mau ngebahas tentang misteri hilangnya Mark Henderson. Jadi di sini tuh ada yang beropini atau ada yang bersuara kalau dia itu didorong sama Lena. Jadi
ya udah Mark Henderson tuh hanyut gitu loh. Dan aku jujur sebenarnya agak setuju karena waktu itu memang posisinya mereka berdua ini tuh ada di apa sih itu namanya, di pinggir laut kali ya, di tebing yang langsung menjurus ke laut gitu. Nah firasatku dia tuh udah ngebunuh Lena, Lena udah ngebunuh dia duluan pakai paku itu, terus habis itu mayatnya ya udah didorong aja gitu di laut itu kan. Dan katanya ya aku lupa ini dari narasinya siapa, kalau lautnya itu lagi pasang gitu deh, jadi makanya arus ombaknya tuh jadi makin kenceng gitu loh. Ya bisa aja gitu kan Mark Henderson itu hanyut gitu loh. Jadi itu sih, cuman emang agak misteri ya hilangnya Mark Henderson ini tuh kemana gitu loh. Cuman aku ya mikirnya juga kalau di bagian keempat itu akan ada point of view dari Mark Henderson, tapi ternyata nggak ada. Oke, ini sebenarnya penting gak penting, cuma aku pengen ngebahas aja siapa ayahnya Lena. Karena di sini nggak dijelasin atau nggak disinggung, dan pertama kalinya tuh aku emang nggak nyadar kalau ternyata Lena nggak punya bapak. Kayak where is her dad gitu kan? Mana ini ayahnya? Dan juga Jules atau yang Nellnya pun nggak pernah ngebahas si ayahnya Lena gitu kan. Begitu juga dengan orang-orang di sekitarnya yang nggak pernah ngebahas sama sekali gitu loh. Cuman ya ada yang beranggapan juga kalau ayahnya Lena itu adalah Robbie. Cuman kalau emang ayahnya Lena itu Robbie, kenapa kayak Robbie seakan-akan nggak peduli gitu loh. Kayak ya udah dibiarin aja gitu. Cuman ya itu sih aku agak bingung. Jadi ya gitu. Aku juga bingung deh. Sekarang aku mau ngebahas tentang keluarga Whittaker. Keluarga Whittaker ini tuh sebenarnya entah ya, aku tuh ngerasanya kayak mereka paling kontroversial dari semua tetangga yang ada di sana. Kayak mereka berasa bener sendiri gitu loh, paham gak sih kalian? Mungkin karena Louis alias ibunya itu kayak merasa aku yang paling menderita karena putriku sudah meninggal gitu loh. Dan dia give F up gitu loh sama Lena, kayak nggak peduli Lena tuh seheboh apa. Cuman kayak ya nggak suka aja gitu loh sama sifatnya Louis yang dia terlalu keras kepala dan dia terlalu apa ya, istilahnya dia tuh pengen benernya sendiri gitu loh. Jadi ya, dan emang agak ganjil juga sih keluarga ini. Dan aku juga jujur ya agak curiga dikit sama Alec alias si ayahnya itu, Alec Whittaker ya. Karena dia kayak kita nggak pernah ngikutin sama sekali narasi dari Alec itu sendiri gitu loh. Jadi kayak aku pengen tahu apa yang dipikirin Alec ketika Nell Abbott ini tuh udah nggak ada gitu loh. Atau mungkin ketika anaknya sendiri udah nggak ada. Cuman ya gimana gitu, kayak agak mencurigakan dikit sih Alec ini. Bahkan aku juga udah pernah berteori kalau Alec lah yang sebenarnya tuh menjadi selingkuhannya Nell Abbott, paham gak sih kalian? Dan si Katie itu bunuh diri karena dia nggak mau ayahnya tuh kenapa-napa gitu. I mean like oh my god, nggak tahu deh, nggak akan habisnya sih kalau kalian ngebuat teori di buku ini. Sekarang aku mau ngebahas tentang rumah penggilingan. Yes, pada awalnya tuh aku bingung apaan rumah penggilingan gitu kan. Ternyata itu adalah tempat tinggalnya Lena dan Nell sih, bukan Jules ya. Tempat tinggalnya Lena dan Nell. Cuman aku agak bingung kenapa disebutnya rumah penggilingan. Emangnya Nell itu jualan daging? Aku bingung gitu loh, kayak apa sih rumah penggilingan itu. Cuman nggak tahu, aku belum nge-google. Mungkin nanti kalau misalnya ada gambarnya aku taruh aja di screen. Tapi apaan rumah penggilingan itu, aku nggak ngerti gitu loh. Kayak nggak tahu deh. Kita bisa lanjut aja ke poin selanjutnya. Nah ini tuh sekarang aku mau ngebahas tentang ketika Helen dan Sin tuh pindah. Nah ketika Patrick itu udah ngaku kepada polisi kalau dialah yang membunuh Nell Abbott, yang aku sudah tahu bapak gitu loh. Dan tiba-tiba itu Helen sama Sin itu kan pindah gitu kan. Nah itu diberitahu di sini kalau ketika pagi hari Helen itu udah nyadar kalau
Shin itu udah nggak ada di kasurnya gitu loh, dan dia udah nyadar kalau Shin tuh nggak akan balik. Dan apa ya, kayak aku bingung itu Shin kemana terus. Dan Helen malah pergi beli bunga lavender kalau nggak salah ya, lavender bukan lavender, rosemary, aku ingat banget tuh bunga itu pokoknya deh ya. Terus sama dia tuh adopsi kucing gitu kan. Tapi aku bingung Shin tuh kemana gitu loh, kayak kenapa nggak dijelasin sih gitu. Ya udah gitu, kayak point of view-nya Shin itu yang paling terakhir banget cuma ngejelasin tentang peristiwa itu gitu loh, peristiwa ketika dia ngebunuh Nell Abbott, atau enggak paranoidnya dia itu sama pikirannya sendiri gitu loh. Jadi kayak apa sih gitu loh. Oke, ini adalah hal terakhir yang mau aku bahas, yang sebenarnya juga penting gak penting, cuman aku pengen tahu aja gitu loh. Jenny adiknya iya bener ya, adiknya Nikki Sage itu dibunuh oleh siapa gitu kan. Di sini Nikki itu berteori kalau bukan berteori sih, ngasih tahu kalau memang yang ngebunuh itu adalah Patrick. Dan dari situ aja tuh kan udah ketahuan banget kan kalau Patrick ini tuh emang jahat gitu loh. Emang jahat gitu kan. Perlakuannya Patrick ke Jenny itu aja bener-bener kayak gitu, gimana ke Nell gitu kan. Jadi kayak aduh ayolah please, clue-nya itu agak lebih apa ya, lebih smooth lah gitu, kayak itu jelas banget gitu loh. Dan Nicky aja bilang kalau Nell itu dibunuh sama Patrick. Jadi apa yang mau kita cari itu sebenarnya apa sih? Aku juga bingung dengan buku ini sebenarnya, cuman kayak page turner abis, cuman aneh gimana ya, aku juga gak ngerti cara ngejelasinnya. Pokoknya campur aduk banget deh di buku ini. Nah itu tadi adalah beberapa hal, 10 hal yang mau aku bahas di buku Into the Water. Mungkin kalau kamu punya opini yang sama, atau mungkin pertanyaan yang sama, atau mungkin pertanyaan yang masih menggantung, boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah. Dan apalagi aku yang harus omongin di sini, aku nggak ngerti sumpah. Jadi kayaknya sampai situ aja, segini dulu untuk videonya. Makasih banyak banget buat yang udah nonton. And I'll see you on my next one. Bye.